kita akan memberikan tugas ke subordinat kita untuk melihat bagaimana mereka melihat tugas tersebut. Karena balik lagi, setiap orang memiliki kepercayaan diri berbeda pada saat diberikan suatu tugas. Yes, exactly, Bu Marsanda. Bagus sekali ya. Jadi apakah ketika kita menyerahkan tugas, itu juga disesuaikan dengan kondisi IQ orang itu pada saat itu. Kenapa dia pada saat itu? Karena kan berubah-ubah ya. Bisa jadi dia besok suatu hari jadi camper gitu ya. Ya pada saat itu. Setuju. Karena kalau orang quitter, jadi kalau saya lihat dari pemaparan quitter camper climber, setiap posisi itu ada positifnya, ada negatifnya. Bukan berarti quitter itu jelek banget gitu ya, climber bagus banget, ada positif negatif. Ya, jadi kalau melihat manusia itu prinsipnya bukan semakin tinggi nilai semakin bagus, enggak. Saya nggak setuju. Manusia itu harus menganut prinsip namanya equilibrium. Prinsip keseimbangan. Orang, contoh percaya diri tadi ya, kayak tadi ya. Percaya diri itu kita milih orang yang percaya diri harus seimbang. Kalau orang terlalu tidak percaya diri sudah pasti bermasalah. Tapi ingat, kalau orang terlalu percaya diri juga bermasalah. Yang adalah percaya diri yang sehat, yaitu pada equilibrium di tengah. Semua, coba lihat ya. Orang yang misalnya komunikatif, kalau tidak bisa komunikatif juga masalah. Tapi kalau banyak komunikatif malah nggak kerja juga masalah. Yang bagus itu dia mampu menggunakan komunikasi itu untuk menyelesaikan tugas pekerjaan. Jadi prinsipnya equilibrium, keseimbangan. Nyari orang pun sama Pak. Saya kalau lihat hasil tes, ini orang PD-nya tinggi banget, saya nggak terima. Oh nggak terima, ini pasti ngeyel, pasti benturan, pasti sok bener, pasti masalah. Kalau tidak pede sudah pasti ya. Jadi prinsip equilibrium. Nah, kalau kita bicara adversity juga sama. Kita harus sesuaikan. Karena kalau orang EQ itu kelebihannya apa? Hati-hati. Risk taking. Bukan risk taking, risk manajemennya bagus dia. Bentar, saya cek dulu, saya lihat dulu, saya ini dulu, barulah saya berani. Gitu ya. Betul. Jadi kalau orang quitter dikasih pekerjaan itu yang harus yang safety, nggak beresiko tinggi. Tapi kalau camper, ingat pekerjaan-pekerjaan yang bisa lebih kompleks diberikan ke mereka. Karena PD-nya sudah dalam tahapan yang tengah-tengah ya, tahapan PD. Kalau yang EQ, yang climber, hati-hati. Ini orang suka nekat, dikasih tugas, wah nekatnya luar biasa. Juga nggak bagus, jadi masalah. Harus dimonitoring. Jadi kalau yang bawah harus dimotivasi, yang quitter, yang atas harus dikontrolnya benar, supaya dia tidak ngambil keputusan asal-asalan dan terlalu berani. Yang di tengah yang kita maintain. Oke. Nah, kadang-kadang gitu, Bu Marsha. Jadi saya setuju sekali, semua harus dikaitkan juga dengan tipikal orangnya. Gitu. Contoh yang kemarin ya, saya punya bagian satuan personalia, ya kan? Karena dia persuasif dan dia orang yang nekat dan berani, untuk ngadepin orang, oke. Tapi untuk mutusin sesuatu, saya nggak kasih dia. Saya bilang bahaya nih orang kalau mutusin dikasih otoritas, itu bisa bablas nanti buat keputusan yang enggak di depan karyawan. Tapi kalau soal negosiasi, dia disuruh untuk ngadepin orang, head to head konflik gitu, jago ya. Nah, gitu kira-kira. Itu Bu Marsanda ya. Baik Pak, makasih bisa menjawab Pak. Oke, iya baik, terima kasih ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tapi kita lanjutkan. Bu Lucy, ada Bu Lucy? Barangkali Bu Lucia? Atau itu Pak, siapa ya? Pak David, ada Pak David? Belum Pak. Belum ya, oke. Kita lanjutkan dulu Pak. Nah ini, ya. Kita lanjutkan ke tadi kan yang pertama ya. Lalu menguasai mindset generation. Ya, suka tidak suka, teman-teman ini kan sudah juga punya bawahan yang generasinya sudah alfa beta bahkan. Ini alfa beta nih, beta masih ada di perut ibu masing-masing nih. Banyak nanti jadi, siapa tahu sekian tahun jadi anak buah kita juga nih. Generasi alfa, ini generasi strawberry, lembek-lembek gitu ya, mudah ngeluh,
disuruh tugas berat-berat, suka stres, nanti kena vertigo, kena migrain, segala macam penyakit lah. Saya suka bingung sama anak muda sekarang, pasti sakitnya kayak aneh-aneh, dengan ya. Kalau bapak-bapak ini nggak tahu nih, generasi Z barangkali ya, sudah Z, X ke Z gitu ya. Kalau saya X nih, masih X nih ya. Tapi kalau generasi Z punya perbedaan. Nah, itu yang kita pelajari nanti. Lalu yang terakhir adalah perubahan. Oke, kita lihat dulu ya. Kita mulai objek dan subjek. Nah, kita lihat ya. Jadi ada manusia sebagai objek dan subjek. Kalau kita sebagai seorang intrapreneur, kita harus berubah mindset ini dulu. Ya, kalau objek kan bawahan sebagai alat untuk membantu tujuan kita tercapai. Nah, padahal bawahan sebagai pribadi yang harus dimotivasi supaya mereka bisa membantu kita mencapai tujuan. Jadi orangnya dulu. Kalau objek, tujuannya dulu. Orangnya yang nomor 2 lah. Terserah lah mereka mah. Tapi kalau yang kedua, orangnya dulu dibangun supaya mereka bisa bantu kita. Nah, inilah disinilah tugas kita sebagai leader, harus kita bisa mengajarkan mereka, melatih, membimbing. Makanya mentoring zaman sekarang itu penting, Pak. Ini lagi banyak nih sekarang training-training juga tentang mentoring. Saya di satu perusahaan sawit ya, itu juga ada program namanya mentoring, coaching. Di rumah sakit mentoring, coaching. Di beberapa perusahaan mentoring, coaching. Karena mereka ya nih Pak, kalau leader kita nggak mementor orang, terus siapa? Orang berkeliaran begitu aja, nggak bisa Pak. Mentor tuh kita sudah melekat ke orang, kita bantu mereka untuk mereka punya kemampuan profesional tadi ya, sehingga bisa bantu kita. Kalau nggak, kita terus-terusan mengasuh anak-anak bawahan kita ya, diasuh, capek. Bukan tugas kita mengasuh, tugas kita mendidik, memotivasi, mengarahkan mereka. Itu yang benar, itu profesional namanya. Ya. Lalu yang kedua, bawahan diperlakukan layaknya alat kerja, itu objek. Tapi seharusnya bawahan memiliki potensi spesifik yang perlu dikembangkan. Makanya teman-teman harus menguasai yang namanya behavior, potensi, kompetensi, kapasitas orang. Ya, itu harus dikuasai. Karena ternyata untuk membuat mereka bisa mengembangkan kemampuan itu beda-beda orang, beda cara ya, beda pendekatan gitu ya. Lalu bawahan tidak diberikan banyak kebebasan. Pokoknya seharusnya bawahan diberikan delegasi dan tanggung jawab yang semakin besar. Ya. Nah, bukan teman-teman ya yang selama ini kita terbiasa dalam organisasi yang direktif. Atasan cuma bilang, kerjain, beresin, selesaikan, kerjain, beresin, selesaikan. Yuk teman-teman yang di MDP ini harus sedikit berubah. Ya, sedikit berubah bahwa saya harus mulai delegasi. Caranya kemarin yang saya ajarin tadi. Setiap ada instruksi langsung diambil alih. Kasih balik lagi, beresin sampai selesai. Gua nggak mau tahu. Kadang-kadang perlu juga tuh supaya mereka terlatih untuk menuntaskan pekerjaan. Gitu ya. Jadi kadang-kadang delegasinya full, kasih, beresin deh. Saya percaya kamu pasti bisa. Gitu ya. Tapi kalau yang di atas kan ya cuma direktif. Kita bilang A, mereka A, kita bilang B, nanti kalau salah mereka tinggal tunjuk, kan Bapak yang nyuruh saya, kan Bapak yang mutusin, saya kan cuma eksekutor. No, bawahan juga belajar responsibel, bukan tukang eksekutor, gitu ya. Lalu bawahan dipaksa untuk sesuai kehendak kita. Nah, ini juga sama ya, bawahan ya. Makanya sebenarnya yang namanya performance management di perusahaan, PA lah ya, performance appraisal dan sebagainya, itu gunanya untuk memberikan sesuatu yang proporsional sesuai dengan karakter kerja mereka dan kemampuan kerja mereka. Itu yang fair. Jangan disamain semua. Jangan yang malas, nggak disiplin, nilainya, atau misalnya ada insentif, ada bonus, sama orang yang rajin. Pasti nggak fair. Nanti ayo, kok sana malas-malasan nggak ditegur ya, saya udah rajin, lembur terus, nggak dikasih apresiasi, malah dimarahin dulu. Ya sudah, akhirnya orang-orang yang bagus ngikutin pola yang salah. Makanya kita harus proporsional lihat orang. Yang bagus kita kasih apresiasi selayaknya, yang jelek dikasih teguran dan punishment yang selayaknya juga. Punishment dan reward di perusahaan itu adalah alat
untuk kita sebagai manajer mengendalikan yang namanya perilaku. Nah, kira-kira seperti itu ya. Next, berikutnya bawah apa lagi Pak? Udah ya? Nah, kira-kira ya. Jadi kita harus berubah dari objek menjadi subjek. Ya. Memang proses lebih panjang. Enak direktif ya. Enaknya kan kalau pagi-pagi briefing kan begini ya. Oke, kamu nanti ke toko ini aja. Kamu gini, kamu gini, kamu gini. Ya, oke, selesai. Enak Pak. Nggak beban buat kita. Tapi beban itu akan terus masuk ke kita. Kita yang mengarahkan, mereka juga menunggu arahan atasan, menunggu keputusan atasan. Nanti satu titik kita bilang, kok gue capek banget ya. Nyuruh sana nyuruh sini, mereka nggak ada inisiatif, mereka kok kerjanya asal-asalan. Saya selalu bilang, ini bukan salah mereka aja, tapi salah Bapak juga. Salah Bapak dan Ibu. Karena selalu semuanya direktif. Lelah Pak, kitanya lelah. Delegasikan, tanggung jawab, yuk beresin ya. Oke, Bapak boleh refreshing dikit lah, ngopi-ngopi, boleh Pak. Anak buah yang kerja, Bapak yang ngopi-ngopi, jangan terbalik. Bapak yang kerja di kantor, anak buah ngopi-ngopi, itu yang something wrong. Nah, siapa yang jarang ngopi nih, karena saking sibuknya ngurusin anak buah. Ini ada yang something wrong Pak. Berarti kita selama ini mengambil porsi yang bukan porsi kita seharusnya. Gitu kira-kira. Ya. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua. Next, berikutnya. Nah, Pak. lihat ya. Oh, mau nanya? Ya, di slide yang sebelumnya tadi Pak, yang subjek sama objek Pak. Oh, oke, objek ya. Objek dan itu Pak. Oke, silakan. Ini berkaitan dengan apa namanya, kita pernah diajarkan situational leadership kan gitu kan, di sana kan ada yang namanya tingkat pengembangan gitu kan, ada di 1, D2 dan D3 sampai D4 gitu kan. Nah, teori ini itu mengabaikan itu atau bagaimana ya Pak? Kita kan kalau dilihat di sini kan yang sebelah kiri ini kan seperti ketika tim kita itu D1 itu kan memang wajib diberikan apa namanya direction saja gitu kan, enggak, pokoknya dia jangan ini dulu, jangan memutuskan sesuatu dan segala macam, karena dia memang itu kan orang rata-rata kan orang yang baru gitu kan, memang ya udah ngikutin perintah dulu aja gitu kan. Dan sementara yang sebelah kanan ini kan lebih ke orang yang sudah D3 D4 lah kalau boleh dibilang gitu kan, dia yang expert di bidangnya, dikasih ruang untuk inovasinya supaya keluar kan kayak gitu. Nah, ini apakah mengabaikan teori itu bagaimana Pak? Karena menurut saya agak overlapping. Ya, oke, baik, terima kasih Pak. Jadi kalau kita bicara manusia ya, kita memang pada akhirnya tidak bisa bicara polar tuh ujung ke ujung, nggak bisa tuh ya. Kita bicaranya harus bicara tentang siklus gitu kan ya. Ini kemarin kaitan dengan yang saya bilang kemarin, Pak, apakah kita sebagai pimpinan tidak boleh otoriter? Saya bilang tidak juga. Kadang-kadang diperlukan di saat-saat tertentu. Tuh, kadang-kadang diperlukan pada orang-orang tertentu. Kan ada orang yang dablek ya. Aku sih kerjanya disiplin, cuma suka dablek gitu ya, suka lupa. Ya harus orang begini ya kita harus otoriter. Atau kita harus menggunakan cara-cara yang lebih direktif, setuju gitu ya. Tapi dengan orang-orang, tapi jangan terus semuanya disamakan. Oh, kalau gitu saya direktif aja semuanya, salah juga, sampai di kita semua. Ternyata kita cek dulu, oh si A ini kayaknya bisa ke selling deh. Oh si B ini kayaknya bisa ke D4, D3 udah bisa deh. Nah, sehingga Bapak punya variatif dari mulai D1 sampai D4. Jadi ini nggak bertentangan dengan situasional, memang kita harus lihat dinamika orangnya. Ya, yang saya cerita kemarin, saya punya orang kok yang D1 bertahun-tahun tuh, tapi karena dia orangnya jujur, orangnya juga patuh, orangnya juga disiplin, walaupun yang jadi masalah adalah pikun, suka lupa, suka nggak fokus, tapi saya pakai bertahun-tahun karena apa? Secara kontribusi saya masih dibantu. Tapi cara saya berperan dia gimana? Ya direktif, pagi-pagi, cek, ayo diskusi dulu, apa yang kamu kerjakan, gini. Tapi bagi yang lain saya nggak perlu begitu Pak. Yang lain cukup dikasih tugas pagi-pagi dia selesaikan semua. Ya saya perlakukan sesuai dengan di mana situationalnya, date-nya di mana.
Gitu Pak, gitu ya Pak Arya ya. Jadi nggak bertentangan, malah saya setuju sekali kita harus dinamis dengan semua perbedaan-perbedaan ke atas bawah. Oh Pak David ya, sorry Pak David ya. Kita Pak David ya. Oke Pak. Iya, oke. Oke, baik. Next berikutnya. 100.000 tadi ya buat Pak David ya. Next berikutnya. Nah, ini kan yang kedua ya. Perilaku itu bisa kok dikendalikan dan dikuasai. Makanya yang saya bilang kemarin, yuk kita mau belajar tentang behavior manusia. Karena pada akhirnya kesuksesan Bapak sebagai pimpinan itu depend on dari behavior bawahan. Gitu ya. Sehebat apapun Bapak punya kemampuan, kalau tidak didukung dengan tim yang memang punya behavior yang selaras, profesional, babak belur Pak. Ya, saya ingat Pak, berapa tahun yang lalu saya pernah, saya sebagai HRD waktu itu ya, membantu perusahaan meng-hire level VP, Vice President. Saya dipanggil direktur, Pak Andre, nanti tolong ini ya, tolong rekrut interview dan tes segala macam di VP yang nanti akan ada di posisi seperti itu. Oh siap Pak. Lalu saya interview, saya lihat, oh orangnya memang hebat, hebat lah. Dari perusahaan sebelumnya, hebat, prestasinya, bla 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 bla. Tapi ada satu yang saya ganjel, cocok nggak ya dengan iklim kerja di sini? Tapi ya saya diem aja lah, karena ini kan saran direksi. Oke. Gimana Pak Andes, ini hasilnya Pak, begini-begini, kelemahannya begini. Ini orang bagus Pak Andes, bagus banget nih. Sengaja saya hire karena dia bagusnya luar biasa. Jadi, oke, kita coba. Tidak sampai 6 bulan kemudian, apa yang terjadi? Fail, gagal. Di bulan ke-8 akhirnya PHK. Kejadian nyata ya. Lalu saya coba analisa, kenapa ya orang hebat di perusahaan lain belum tentu bisa hebat di perusahaan yang lain. Karena apa? Karena tadi sehebat-hebatnya pemimpin di bidang lain, kalau dia tidak membangun environment ekologi yang sehat, yang akan mensupport dia, yang akan mensupport. Lalu saya mulai paham, oh dia memang jago, tapi tipikal orangnya itu one man show, jagonya one man show. Sedangkan di sini timnya nggak seperti itu, timnya masih terseok-seok, masih harus dibangun, ada yang masih basic dan lain sebagainya. Dan saya lihat dia orang yang tidak terlalu concern di manusia. Yang penting harus begini, kita semangat begini. Saya bilang nanti dulu, Bapak bangun dulu timnya. Kalau timnya kayak begini, Bapak saya bakal benar kejadian. Gitu ya. Jadi artinya kita harus ngerti dulu nih gimana membangun tim kita dulu nih. Barulah departemen kita bisa naik, barulah kita bisa reputasi kerja kita bisa bagus kalau kita sudah siapkan timnya dengan baik. Gitu ya. Nah di sini kan ada beberapa catatan juga ya. Misalnya semua behavior pasti bermuncul dari alasan. Kita udah belajar alasannya apa yang ada di alam bawah sadar. Ya, meaning, self, belief, emosi, mind, itu semua alasan-alasan. Coba pelajari Pak. Ya, renungkan. Misalnya si C. Apa ya? Kenapa kok dia ini orang yang seringkali merasa tidak percaya diri kalau dikasih tugas? Lihat mindsetnya kenapa? Emosinya, oh dia tipikal emosinya tuh kadang-kadang kalau ngadepin orang suka nggak sabar. Oh dia kalau kita lihat dari ekspektasinya, dia ekspektasinya bukan di bidang. Oh dari self-nya dia punya masalah masa lalu seperti itu. Kalau ketemu semua Pak, oh inilah reason dari dia berperilaku seperti itu. Nah, itu yang contoh ya. Lalu ada juga yang behavior akan berhenti kalau tidak efektif, dan kebalikannya behavior akan berlanjut kalau dia efektif. Kenapa orang yang tidak disiplin itu bertahun-tahun tidak disiplin? Karena kita harus cek dulu lingkungan kerjanya juga mendisiplinkan nggak. Contoh ya, ini satu peristiwa ya, satu cerita yang menarik. Kita tahu Singapura ya. Kalau kita ke Singapura dengan semua aturan yang nggak main-main ya, hukuman, penjara, denda dan sebagainya. Walaupun kita jorok ya di Indonesia ya, sampai di sana mendadak tiba-tiba tertib. Ngantri, tertib, apa, tertib ini, tertib, dan lain sebagainya. Karena apa? Environment-nya mendukung untuk perilaku dia, oh ya harus ikutin aturan. Kebalikannya Pak,
Kalau orang di Singapura ke Indonesia, apakah tetap disiplin? Ternyata enggak, Pak. Saya dapat cerita, ya. Pak, saya ini baru nganter konsultan dari Singapura, Pak, lewat jalan tol. Dia sempat ngomong, kok saya pengen berhenti di sini dulu ya, mau beli sesuatu. Wah, Pak, kita udah lewat, Pak. No, mundur aja, masih bisa kok, itu pintu keluarnya. Disuruh sama orang Singapura, disuruh mundur, Pak, melanggar aturan. Ada polisi ketangkep. Aduh, apes dan gua ngikutin. Saya pikir orang Singapura disiplin-disiplin. Nggak bisa, karena mereka masuk dari environment yang tidak punya aturan yang ketat. Jadi perilaku itu harus kita bangun, Mbak. Kalau Bapak pengen anak buah kita disiplin, cek dulu. Ada nggak 1-2 orang di bawah kita yang nggak disiplin? Kalau nggak, itu jadi duri dalam daging buat kita. Gimana didik orang disiplin? Yang lain kok dibiarin? Apalagi kitanya nggak disiplin. Wow, jangan tanya, Pak. Gitu, kira-kira seperti itu ya. Jadi semua itu akan bergerak sesuai dengan efektif atau nggak efektif buat orang itu. Kalau disiplin membantu dia, membuat happy, menghindari dari masalah, orang pasti happy disiplin. Tapi kalau disiplin dibiarkan, yang lain juga begitu, departemen lain juga begitu, cabang lain juga begitu, ya semoga saya begini aja. Akhirnya orang jadi ngikutin aturan itu, yang salah sekalipun juga. Nah, ini jadi masalah kita. Ya, tidak ada perilaku yang out of blue, tiba-tiba nongol, nggak ada, Pak. Semua itu seperti yang saya bilang kemarin ya, semua proses dari belajar, baik belajar yang benar dan belajar yang salah. Ya, makanya kadang-kadang ada yang bilang, waduh, ini orang kalau ngikutin templatenya atasannya begini, ikut plek begitu, karena apa ya? Kita harus perbaiki dulu. Kalau kita pengen mendidik orang bawah lebih baik, ya kita harus perbaiki diri kita itu. Kalau enggak, kita ditiru jadi role model yang salah buat anak buah kita, gitu ya. Nah, ini yang tadi ya. Tapi kita mau belajar nih. Saya ajarin satu teknik ya. Next berikutnya, Pak Ismail. Nah, mungkin teman-teman yang bukan background psikologi agak kurang familiar dengan namanya defense mechanism. Jadi defense mechanism itu ada dalam otak kita sebagai alat untuk mempertahankan diri dan sebagai alat untuk membuat kelangsungan hidup ras manusia sejak zaman purba sampai sekarang bisa survive. Jadi defense mechanism itu sesuatu yang positif sebenarnya. Jadi Tuhan ciptakan manusia dengan defense mechanism untuk gunanya untuk mempertahankan diri dalam alam yang liar, lingkungan yang ganas, ya kan? Kalau zaman dulu kan mungkin ada harimau bergigi pedang, ada apalagi itu ya. Jadi mereka harus survive, cari makannya survive. Keluar gua itu sama dengan hidup matinya mereka. Itu zaman dulu. Tapi defense mechanism terbawa ke generasi sampai akhirnya generasi kita. Nah, kita lihat nih. Jadi contoh ya, defense mechanism ini. Kalau bapak dan ibu misalnya jalan-jalan di pinggir hutan, lalu melihat beruang, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan mikir dulu sebentar, ini apa sih? Oh, beruang ya. Beruang itu kayaknya galak ya. Galak, suka makan orang. Kalau suka makan orang, saya kan orang. Berarti saya harus lari. Nggak bisa begitu, Pak. Nggak ada defense mechanism begitu ya. Begitu lihat beruang, lari, udah kabur. Gimana caranya? Itu mekanisme otomatis yang menyelamatkan hidup kita. Ya. Jadi semua itu udah terinstal di hidup kita. Atau api lah ya. Ini kompor, kalau saya pegang panas, iya ya panas, terasa panas, cuy. Masa begitu? Udah, tiba-tiba dalam sekejap kita narik tangan, titik. Itu defense mechanism. Nah, masalahnya di defense mechanism ini dalam dunia modern seperti sekarang sering jadi masalah. Karena terlalu over. Coba kita lihat satu-satu ya. Apa defense mechanism yang sering terjadi dalam dunia kerja? Satu, apa itu? Denial, menyangkal. Ya, kalau orang misal dituduh, ini kamu yang ini ya salah kirim ya? Enggak, Pak. Nah, itu otomatis tuh. Jawabnya enggak. Iya, Pak. Enggak, Pak. Biasanya enggak, Pak. Kenapa? Dia denial dulu, nyangkal dulu sebentar, Pak. Saya harus menyelamatkan diri nih. Kalau enggak, saya bisa diomelin atasan. Jadi
dalam alam bawah sadar, denial itu sudah respon keluar jebret ketika disalahkan. Ada nggak anak buah kita yang begitu? Oh enggak pak. Nah, makanya kita harus punya teknik gimana caranya nih. Oke, pelan-pelan ya. Kamu tanggal sekian buat suratnya kemana? Dikirimnya ke siapa? Sudah kamu kirim di CC nggak? Oh iya belum sih pak. Nah itulah masalah kamu. Oh iya pak saya salah. Nah tapi kalau ditanya kamu salah kirim ya dulu langsung denialnya keluar dulu tuh. Nah kita harus punya cara nih sekarang untuk mengorek-ngorek supaya ini benar nggak sih dia nggak melakukan atau benar nggak sih kondisinya seperti itu. Ya itu satu denial ya. Yang kedua adalah displacement. Ini juga sama. Kamu itu salah kirim ya? Oh, enggak pak, dia yang salah kirim pak. Wah paling enak tuh nunjuk sana nunjuk sini nih cari kami hitam tuh. Kadang-kadang cepat lagi ya. Bukan saya sih pak, soalnya begini pak ya. Drivernya pak yang salah. Nanti dulu. Sebentar. Kamu instruksi ke drivernya gimana? Iya saya tulis surat pak. Tulis surat. Kamu telepon nggak? Enggak pak. Saya cuma tulis catatan kecil ke drivernya. Drivernya yakin baca nggak? Nggak tahu pak ya. Nah itulah masalahnya. Kelihatan ya? Ternyata dia respon cari kesalahan tuh untuk mempertahankan diri. Cara kita lagi nih yang perlu hati-hati sebagai leader. Lalu yang ketiga adalah represi. Ya kan? Represi itu kadang-kadang untuk membuat segala sesuatunya itu bukan ke saya. Jadi, udahlah, saya pendem aja deh. Oh, ini lebih psikologis kan. Ya udahlah, saya terima aja deh dan lain sebagainya. Ini juga nggak bagus ya. Ada lagi yang supres, ya. Jadi seorang yang menunda mengurus surat-surat penting karena merasa malas atau takut. Ada tuh pak. Makanya jangan kaget. Kalau kita punya bawahan sudah, oh lupa pak, itu tanda-tanda defense mekanisme dia terlalu ekstrim, yaitu supres. Lupa. Kan paling enak ya. Coba bapak bisa nyalain nggak anak buah lupa? Sini kamu. Ini kenapa nggak dikirim? Lupa pak, mau dimarahin nggak? Karena biasa kita memaklumi namanya lupa, udah nggak? Lupa dianggap sebagai ya sudah maklum, tapi mau sampai kapan lupa-lupa melulu? Bapak kena masalah terus gara-gara dia lupa. Padahal secara alam bawah sadar orang itu sudah melakukan namanya supres. Dia menolak, tapi dia nggak bisa mengungkapkan, tapi alam bawah sadar langsung neken semua perintah kita. Itulah saya lupa. Malah saya anak buah lucu. Ini kamu lupa ya? Enggak pak, bukan lupa pak, bener. Cuma nggak inget. Lalu lupa sama nggak inget bedanya apa? Bingung dia. Oh ya sama sih pak ya. Udah, kamu berarti lupa, udah terima aja. Kadang-kadang juga lucu-lucu juga tuh soal supres gitu ya. Oke, next itunya. Apalagi sublimasi pengalihan. Nah ini juga sama ya. Hati-hati pak. Ada orang tertentu yang ketika kita konfrontasi, kita cari ya. Kamu melakukan fraud ya? Bukan gitu pak ya. Sebenarnya, wah bahasanya luar biasa tuh. Canggih lah pokoknya. Sampai kita bingung. Iya ya, ini orang nggak salah. Jangan hati-hati pak. Mana teknik-teknik ketika kita ngadepin manusia itu harus beragam pak. Ada proyeksi, ya kan? Seorang yang merasa tidak percaya diri lalu menganggap orang lain menghina atau merendahkan. Nah ini juga sama pak. Makanya banyak komunikasi usut di sini nih. Lagi meeting, lalu kita negur, oh iya pak, soalnya kemarin di bagian logistik begini-begini pak, langsung tersinggung. Dia merasa, wah saya direndahkan, saya dipojokkan, saya ini, wah mulailah di luar ribut. Padahal kalau kita tanya, apa sih masalahnya? Ini kan ngomong bener, nanya. Tapi saya merasanya dia begini pak. Nah ini kacau balau nih, defense mekanismenya terlalu ekstrim. Nah, ya. Lalu rasionalisasi, contoh seorang yang berbohong lalu membela diri dengan mengatakan bahwa ia paling sering saya dengar pak. Sales misalnya, sales, oh kamu kan ini kan prosedurnya nggak boleh, pak. Tapi ini kan demi kebaikan perusahaan. Hati-hati itu pak. Ya atau benar-benar kebaikan nih. Kadang-kadang itu cara dia menyelamatkan diri juga tuh belum tentu benar tuh ya karena kalau kita bicara aturan perusahaan ya namanya aturan
Jadi untuk menghadapi model modernisasi, perusahaan sudah satu aturan itu ya sudah harga mati. Tidak ada yang Anda ikutin titik, nggak ikutin. Yang kedua kebijakan, karena kalau kita bicara aturan mati ya bisnis nggak jalan, betul nggak? Boleh, tapi ingat kalau Anda merasa bahwa oh saya harus melakukan ini demi kebaikan perusahaan, tapi aturannya menjebak begini, gimana ya? Pakai kebijakan. Bedanya apa? Kalau kebijakan, pertama harus ada eskalasi. Diketahui oleh atasan, Pak, mohon maaf, ini kan tokonya minta begini, Pak, tapi aturan sebenarnya nggak bisa, tapi beliau karena mau keluar kota harus cepat-cepat begini. Gimana ya, Pak, ya bagusnya? Saya ambil keputusan seperti ini. Boleh, Pak. Atasan bilang, oke, laksanakan. Berarti sudah ranah kebijakan. Aturannya sudah boleh dimasukkan kebijakan. Itu satu. Yang kedua, aturan itu harus punya batasan waktu. Nah, nanti atasan harus ngomong, kali ini boleh ya, tapi besok tolong tidak boleh lanjutkan. Siap, Pak? Boleh. Berarti sudah masuk kebijakan. Kita kasih batasan waktu, kutuk yang ini aja loh ya. Supaya jangan terus nanti, oh kemarin atasan juga boleh kok. Nah, nanti dulu, nanti Bapak kena masalah juga. Nah, manajer kok ngambil keputusan begitu? Oh, maksud saya untuk yang itu aja, Pak. Tapi ditangkap oleh bawahan, dianggap, ya seterusnya boleh melanggar aturan. Nah, kan kacau balau nanti. Ya, itu Pak. Jadi aturan ini harus harga mati, tapi kita punya alat kedua, namanya kebijakan. Eskalasi, komunikasikan. Beri batasan waktu. Boleh, Pak. Ini hal yang lumrah. Asal Bapak jangan lakukan keputusan bawahan lakukan itu sendiri. Termasuk Bapak juga sama. Kalau Bapak lakukan sesuatu yang melanggar dengan alasan demi kebaikan perusahaan sendiri, tidak diketahui atasan, tidak jelas, saya selalu bilang, Anda tetap salah. Walaupun alasannya demi kebaikan, salah ya salah. Karena kalau enggak, organisasi kacau balau, Pak. Pakai dua ini. Kalau Bapak terpaksa harus lakukan itu gimana? Lapor atasan, Pak, ini kondisinya begini, Pak ya. Boleh nggak saya kira-kira lakukan potong jalur seperti ini? Karena ini urgent sekali. Boleh. Nah, masalah itu ada ininya, ya. Oke, berikutnya. Regresi. Wah, regresi ini saya nggak tahu juga ya, tapi di banyak perusahaan juga sering ada tuh. Orang-orang yang ketika ditekan, orang-orang yang ketika menghadapi situasi stres, dia kembali ke perilaku-perilaku yang balas dendam. Gitu kan ya, dimarahin malah balas dendam. Padahal salah. Ada. Saya pernah dulu memanggil orang. Kesalahan cukup fatal, walaupun bukan masalah uangnya, tapi fatal. Saya tegur baik-baik loh, nggak dimarahin Pak, baik-baik. Tapi dia merasa tertekan. Apa yang terjadi? Motor saya joknya disilet Pak. Pas pulang, loh, dari ujung ke ujung disilet Pak. Ketahuan sama orang, segitu Pak. Lalu saya panggil, kamu kenapa? Kan saya baik-baik, nggak SPK mau enggak, cuma negor ya Pak, tapi saya merasa saya bilang ini regresi ini orang begini nih. Ya akhirnya saya keluarkan juga lah, motor saya sobek ya. Itu zaman saya awal-awal kerja. Nah ini orang-orang tipe regresi. Yang ditegur itu malah balesnya dengan hal-hal yang negatif. Padahal kita negornya motivasi. Jadi mesti hati-hati Pak, lihat orang juga nih. Ini orang yang ditegur bisa terima secara terbuka, atau orang yang agak-agak berisiko regresi. Kalau enggak, kita tiba-tiba jadi bingung. Maksudnya kemana, ditangkapnya seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu nih. Ini semoga jadi bekal buat teman-teman ya, untuk tahu seni-seni ngadepin bawahan. Jadi kita nggak bisa serta-merta manggil bawahan misalnya, kenapa itu ada masalah begini? Soalnya begini Pak, lalu kita percaya, oh gitu ya, ya sudah, nanti dulu Pak, hati-hati nih. Ini akan muncul di salah satunya. Bisa nyalain orang, bisa denial, bisa ini segala. Makanya ada seninya. Namanya seni melakukan, mungkin bahasanya kalau di industri kan nggak ada ya, kayak seperti interogasi. Nah, namanya directive coaching. Directive coaching itu menggali, melihat kenapa masalah ini muncul. Kenapa?
gini. Kenapa? Benar nggak? Masuk akal nggak logikanya begini? Kamu di mana pada saat itu? Kenapa kok begini? Aturannya bagaimana? Nanti kejebak sendiri dia. Iya Pak, memang salah saya Pak. Nah, udah selesai denialnya. Ya, pertanyaan silakan. Halo Pak Andreas. Iya, silakan. Pak Andi, Pak. Pak Andi ya. Iya, Pak. Iya. Pak, ini mengenai defense mekanisme ini kan pada akhirnya berkaitan dengan, maksud saya, ketika orang sudah terbiasa untuk dalam satu pola defense mekanisme sendiri ini kan, ini bisa jadi kayak udah jadi semacam perilakunya dia dalam keseharian juga kan Pak. Maksudnya Yes. kalau saya memang tipe yang denial gitu, ya saat ada masalah apapun saya akan bermainnya di area denial untuk mendefense diri saya kan begitu ya Pak ya. Nah, Betul. apa namanya? Saya lebih ke sini sih Pak. Maksudnya yang pertama, bagaimana mungkin Pak Andres bisa kasih masukan bagaimana caranya agar saya bisa mengidentifikasi saya yang bagian mana nih Pak, begitu. Itu satu. Yang kedua, apakah saya perlu untuk, maksudnya saya berprogres untuk meniadakan self defense mechanism tersebut, atau ya saya memang harus, ya memang ini saya sebagai manusia tapi porsinya yang harus saya jaga. Nah, bagaimana menyikapinya begitu Pak? Ini untuk kitanya sih, untuk diri saya sendiri gitu Pak. Iya, oke. Oke, baik, terima kasih ya, 100.000 buat Pak Andi ya. Jadi gini Pak, jadi defense mekanisme itu karena sifatnya adalah alam bawah sadar ya, mungkin dia itu ada di self, kalau di iceberg ya, ada di self, ada juga perpaduan antara belief, Anda lagi memaknakannya selama ini, misalnya contoh ya, karena saya bilang tadi, anak-anak yang besar dengan orang tua yang selalu marahin, cenderung dia akan melakukan defense mekanisme denial. Betul ya? Untuk menghindari banyak orang tua, denial. Dan rupanya defense mekanisme terpakai terus. Karena merasa selama ini orang tuanya juga kalau dia udah membohongi atau ngomong nggak jujur, orang tuanya adem, wah, dia pakailah terus di dunia kuliah, di dunia sekolah, di dunia pergaulan, sampailah ke dunia kerja. Jadi dia punya konsep denial adalah cara saya menyelamatkan diri saya dari tekanan orang lain. Setuju Pak? Denial itu muncul dari alam bawah sadar peristiwa masa lalu yang terjadi. Nah sekarang gimana ya caranya? Nah caranya gini Pak, kita nggak bisa merubah orang Pak. Ingat ya, bukan berarti bahwa kita harus merubah orang lain supaya mereka sembuh. Itu ranahnya psikolog Pak, ranah saya nih psikolog, bukan ranah Bapak ya sebagai manajer merubah perilaku orang Pak. Ya, jadi saran saya kita hanya bisa memastikan bahwa orang ini tipenya denial, orang ini nasionalisasi, orang ini sering nyalain kami hitam, ya pengalihan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah memahami situasi seperti itu, berarti kita mesti hati-hati karena kita lihat konteksnya Pak ya, kan kita ini sebagai leader Pak ya, sebagai leader. Ya, ini kita leader ya, dengan bawahan kita. Ya, kita kan punya tujuan dong, punya target lah ya. Target di banyak hal ya, target finansial, target pencapaian, target segala macam Pak. Bagaimana cara Bapak membawa semua orang-orang ini tetap dalam track-nya, relnya, itu kuncinya. Ya, artinya apa? Artinya ketika Bapak mengarahkan orang ini tidak harus merubah Pak, karena defense mekanisme itu sudah dirubah Pak. Jujur aja level belief loh. Level belief, pemaknaan self, merubahnya setengah mati. Saya dulu sebagai psikolog suruh merubah orang nggak berani saya. Dan nggak bisa, ya itu udah. Tapi kita sebagai leader harus lebih hati-hati menerima informasi. Itu kuncinya. Apakah informasi yang disampaikan adalah informasi yang benar, informasi yang jujur, informasi yang memang keadaannya seperti itu, atau informasi hasil dari defense mekanismenya mereka. Itu kuncinya.
ya kan? Sekarang saya tanya, apakah di kantor saya tidak ada yang salah satu dari ada, Pak? Tapi dengan orang seperti itu saya mesti hati-hati. Cara interogasinya nggak bisa cuma percaya dengan jawaban dia. Saya gali kapan ngirimnya, jam berapa kamu ngirim, sudah CC atau belum, sudah koordinasi atau belum, sudah di WA belum saya bahwa sudah dikirim tanggal sekian. Dengan begitu dia akan mulai mikir, waduh, saya nggak mungkin defend mekanisme ini saya praktekkan di sini karena atasan saya lebih cek gitu lah. Tapi buat kita sebagai pimpinan, saya yang penting mendapatkan informasi yang benar. Kuncinya itu. Kita kira-kira Pak ya. Jadi nggak usah merubah orang Pak, saya nggak bisa merubah orang. Saya dari psikolog itu tidak pernah bermimpi merubah orang, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan situasi orang-orang di bawah kita yang beragam. Itu Pak Andi kira-kira. Terjawab Pak ya?